Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, salam berjumpa kembali pada kesempatan ini. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kita pada kesempatan ini juga diajak untuk kembali hening sebentar bersama-sama menyiapkan waktu untuk mendengarkan dan merefleksikan secara singkat sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Penginjil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu itu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pernyataan Yesus ini sungguh menarik dan tentunya sangat menginspirasi kita atau sangat menyentuh hati kita. Di situ Yesus mengungkapkan akan eksistensi kehadirannya ke tengah dunia ini kepada kita semua. Bahwa kedatangannya ke dalam dunia kita bisa pahami bukan pertama-tama untuk orang benar, tetapi sesungguhnya bagi semua orang sakit yang dalam hal ini kita pahami sebagai orang-orang berdosa. Pemungut cukai di dalam pemahaman orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi adalah orang berdosa atau orang-orang yang sudah tidak patuh dan taat lagi pada aturan yang telah ditetapkan oleh Musa menurut mereka. Sebab bagi mereka, para pemungut cukai itu adalah kaki tangan bangsa asing, ya, atau kaki tangan bangsa Romawi. Mereka bekerja untuk bangsa Romawi atau bangsa asing. Dengan demikian, bagi mereka, pemungut cukai itu sudah tercemar oleh kebiasaan atau sudah terkontaminasi dengan kebijakan-kebijakan serta hal-hal yang berkaitan dengan bangsa asing, ya, atau dalam hal ini adalah bangsa Romawi. Sehingga mereka atau orang-orang pemungut cukai itu dikategorikan sebagai orang berdosa karena sudah bergaul dengan orang kafir dalam pemahaman mereka. Tentu di sini merupakan sebuah konsep lama atau konsep yang kita pahami sebagai konsep subjektif yang tidak memahami secara luas akan maksud dari aturan yang telah ditetapkan oleh Musa atau hukum Taurat, ya. Mereka menafsirkannya secara sempit, ya, atau menafsirkannya secara tertutup sehingga tidak membuka ruang di luar diri mereka untuk bisa ditafsirkan berdasarkan kitab hukum Taurat atau
aturan yang telah ditetapkan oleh Musa. Tuhan Yesus pada kesempatan ini sebenarnya melalui pernyataannya tadi sebenarnya mau membuka pemikiran orang-orang Farisi yang berpikir sempit itu, bahwa Allah itu sesungguhnya tidak memilih-milih ya di dalam menyelamatkan manusia, atau tidak memilih-milih manusia untuk bertindak yang baik. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan, dan oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk melakukan hal-hal baik. Tetapi karena dosa, maka manusia pun terjebak ke dalam kejahatan atau terjebak ke dalam dosa. Bagi Yesus, pembara pemungut cukai itu ya bukanlah orang yang disingkirkan, bukanlah orang yang dijauhkan, tetapi mereka itu seharusnya didekati sedemikian rupa, atau bahkan untuk mewartakan kebenaran kepada mereka harus bergaul dengan mereka, bergabung dengan mereka, makan bersama dengan mereka, lalu menceritakan hal-hal baik apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga bagi Yesus, para pemungut cukai atau orang-orang berdosa itu bukanlah orang yang perlu dijauhkan, tetapi bagi Yesus mereka itu adalah orang sakit yang memerlukan dokter atau tabib. Ya, dalam hal ini bahwa Yesus itu datang untuk mereka, datang untuk menyelamatkan mereka, menyentuh hati mereka yang telah tergores oleh pemikiran-pemikiran duniawi mungkin, atau mungkin hati mereka yang terjebak ke dalam berbagai pemikiran yang mungkin tidak menunjukkan adanya sebuah kebenaran yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga yang menarik dalam hal ini, teman-teman yang terkasih, pemungut cukai itu tidak semuanya adalah orang berdosa. Pemungut cukai itu sebuah profesi yang dikerjakan oleh seseorang untuk mempertahankan hidupnya. Dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Dan bukan pertama-tama dia itu melakukan kejahatan, tetapi dia bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Dengan demikian mereka itu tidak selalu dianggap sebagai orang berdosa, sebagaimana ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi yang berpikir sempit langsung mencap para pemungut cukai itu sebagai orang berdosa yang tidak perlu didekati. Tuhan membuka pemikiran mereka bahwa semua orang itu, termasuk para pemungut cukai itu, di mata Allah mereka itu adalah sama. Dan oleh karena itu mereka itu perlu diberi sebuah kesempatan untuk bisa berbagi, kesempatan untuk bisa bergurau, bercerita bersama, sehingga kemudian mereka pun bisa merasakan kehangatan sentuhan relasi sosial atau sentuhan-sentuhan sahabat-sahabatnya. Teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, terkadang mungkin juga kita berada di dalam pengalaman seperti yang dialami oleh ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi ini ya. Kita cenderung mencap sesama kita sebagai orang berdosa, jarang ke gereja, jarang berdoa, atau bagaimanapun ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang hidupnya. Apakah memang dia tidak ke gereja, tidak berdoa karena memang dia tidak mau berdoa, ataukah memang tidak mengakui Tuhan? Ataukah bahwa kita tidak tahu, dia itu mungkin berdoa di rumahnya, atau mungkin dia itu tetap mengakui Tuhannya, tetap melakukan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kita mungkin cenderung jatuh dalam penilaian subjektif kita. Bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat orang lain, melihat sesama kita secara keseluruhan. Menganggap mereka itu sebagai saudara kita yang lain, bagian dari diri kita, bukan kita jauhkan, bukan kita gosipkan, atau kita anggap mereka itu sebagai orang-orang yang tidak mempunyai nilai dari kita. Mungkin kita lebih buruk dari mereka, kita tidak tahu. Yang terpenting dalam hal ini, Tuhan melalui penginjil Markus menunjukkan kepada kita bahwa semua kita itu adalah saudara di mata Tuhan. Dan oleh karena itu sikap yang paling baik adalah saling menghormati, saling menghargai satu terhadap yang lain. Dan juga bacaan hari ini penginjil Markus mengajak kita untuk senantiasa melihat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan itu menghendaki kita semua untuk tetap berpegang teguh kepada yang benar,
tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Dalam hal ini bahwa kita terus diajak oleh Tuhan mendengarkan sabdanya di dalam bacaan-bacaan kitab suci, renungan-renungan para pastor, uskup, imam, diakon, dan para katekis, biaraban-biarawati, dan sebagainya. Sebab itu semua akan menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita untuk kita bisa bertindak lebih terbuka, lebih umum, lebih luas demi ditegakkannya nilai kemanusiaan, nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai persaudaraan, dan sebagainya. Sehingga semua orang kita anggap sebagai saudara di dalam Tuhan. Semoga bacaan hari ini terus meneguhkan iman kita untuk bertindak menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu mewartakan kebaikan. Semoga.